Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogosostro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda. Pada episode sebelumnya dikisahkan, dalam keributan di tanah lapang Banyu Biru itu, Sendang Papat dikeroyok oleh beberapa orang pendukung Sontani. Sendang Papat pun yang marah karena adiknya Sendang Parapat terluka, menjadi ganas mengamuk kepada pengeroyoknya itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Beberapa orang menjadi heran mendengar kata-kata Wonomerto itu. Mereka benar-benar tidak tahu maksudnya. Mereka mengira bahwa Wonomerto pun akan sependapat dengan mereka. Bahkan seorang yang berdiri di deretan paling depan bertanya, "Bagaimanakah pakaian itu dapat disebut jujur? Adik Sendang Papat hanya seorang diri, tanpa senjata, harus melawan 5 orang bersenjata." Wonomerto melangkah maju semakin dekat. Ia tidak melihat kesulitan pada Sendang Papat. Karena itu ia menjawab, "Jangan takut, malah kalian harus bangga bahwa Sendang Papat bertempur melawan 5 orang sekaligus. Lihatlah apa yang akan terjadi." Tapi Sendang Papat sendiri sama sekali tidak mendengar. Mereka merasa cemas bahwa Sendang Papat akan mengalami bencana seperti adiknya. Kemudian tak seorang pun berbicara lagi. Mereka dengan seksama memperhatikan perkelahian itu. Tapi bagaimanapun juga pembicaraan itu, ia sama sekali tidak melihat Wonomerto dan tidak tahu bahwa sekian banyak orang perhatiannya tercurah kepadanya. Yang ia ketahui adalah gelora dadanya sendiri, gelora kemarahan yang meluap-luap. Sendang Parapat adalah satu-satunya saudaranya. Sejak kecil keduanya tidak pernah berpisah. Seolah-olah mereka mempunyai ikatan batin yang demikian eratnya. Sakit bagi yang seorang adalah sakit pula bagi yang lain. Tiba-tiba sekarang di hadapan hidungnya, ia melihat adiknya jatuh berlumuran darah. Karena itu otaknya menjadi terguncang dan karena itu ia kehilangan kesadaran. Dan 5 lawannya tiba-tiba menjadi cemas. Mereka melihat rakyat yang marah itu mengitarinya, tetapi mereka merasa bahwa seolah-olah mereka telah terjebak dalam kepungan. Karena itu mereka tidak mungkin lagi untuk melarikan diri. Dengan demikian maka mereka pun mengamuk pula. Mereka harus bertempur mati-matian sambil menunggu perkembangan keadaan. Mereka mengharap Sontani datang membantu, atau Sontani akan datang dengan kawan-kawan yang lebih banyak lagi. Syukur kalau Sontani dapat menghubungi pasukan Pamingit. Apalagi ketika mereka mendengar kata-kata Wonomerto. Mereka merasa bahwa orang-orang Banyu Biru tidak akan berani bertindak terhadap mereka, sebab dengan demikian pasti akan terjadi bencana bagi mereka. Tapi meskipun orang-orang Banyu Biru itu tidak bertindak apa-apa terhadap mereka, namun akan sama sajalah akibatnya, sebab Sendang Papat yang mata gelap itu tandangnya jauh lebih menakutkan daripada seandainya orang-orang Banyu Biru itu menyerang mereka beramai-ramai. Sekali-sekali mereka mencoba juga untuk mencari jalan melarikan diri, tetapi orang-orang yang berdiri di sekitar tempat itu sudah demikian rapatnya. Karena itu tidak ada pilihan lain, bertempur mati-matian. Demikianlah perkelahian itu berlangsung beberapa lama. Sendang Papat yang mata gelap, terpengaruh oleh kemarahannya, melawan 5 orang yang mata gelap karena putus asa. Sebab setelah demikian lama belum juga Sontani datang membantu.
mereka tidak dapat menghadapinya lagi. Orang-orang yang ada di sekitar perkelahian itu semakin lama menjadi semakin terpaku oleh perasaan kagum atas tandang sendang papat yang hanya seorang diri melawan 5 orang yang bersenjata. Bahkan Monomerto sendiri heran melihat sendang papat bertempur, seolah-olah kekuatan serta kelincahnya bertambah-tambah. Bahkan seolah-olah ia bergerak tidak atas kehendak sendiri. Demikianlah seorang yang sedang meluap-luap tanpa sesadarnya sendiri. Segala ilmu yang tersimpan tercurah seperti hujan yang melimpah. Apa yang terjadi kemudian adalah sangat mengejutkan. Tiba-tiba sendang papat berhasil merampas sebuah belati dari salah seorang lawannya. Dan sebelum seorang sempat melihatnya, terdengarlah sebuah teriakan nyaring. Dan salah seorang dari lawan-lawannya itu rubuh di tanah darah yang merah menyembur dari dadanya. "Sendang papat!" teriak Wonomerto cemas. Tapi sendang papat sama sekali tidak mendengarnya. Bahkan saat kemudian seorang lagi mengadu keras dan menggelepar tak berdaya. 3 orang yang lain, betapapun mereka tak mengenal rasa takut pada mulanya. Namun setelah mereka melihat kenyataan itu, hati mereka pun berdesir. Sekali lagi mereka mencoba melihat keadaan sekeliling. Dan tiba-tiba mereka berteriak sambil melompat ke arah orang-orang yang sedang menyaksikan perkelahian itu. Beberapa orang terkejut dan bergerak mundur dengan serta-merta. Mereka mendesak menyusup ke dalam kecepatan orang-orang yang menerubungnya. Tapi agaknya salah seorang dari mereka mengalami nasib yang malang. Sendang papat sempat menangkap lehernya dan tanpa ampun lagi, belati kecilnya menyusup di antara tulang-tulang iganya. Terdengar sekali ia memekik tinggi, kemudian terdiam untuk selama-lamanya. 3 orang telah menggeletak berlumuran darah yang mengalir dari mulutnya. Namun agaknya sendang papat sama sekali belum puas. Dengan marahnya ia berteriak nyaring, "Tangkap iblis-iblis itu!" Orang-orang yang mengaguminya tiba-tiba menjadi cemas pula melihat wajah anak muda yang menjadi liar itu. Mereka hanya dapat menyibak ketika sendang papat melompat mengejar 2 orang lagi yang mencoba menyelamatkan diri. Mereka yang berdiri memagar lingkaran pertempuran itu malahan terpaku diam dan membiarkan kedua orang lawan sendang papat itu menyusup di antara mereka dan membuat keributan bagian belakang lingkaran itu. Untunglah bahwa malam itu cukup gelap. Sinar obor yang menyala agak jauh dari tempat itu sama sekali tertutup oleh bayangan-bayangan orang-orang yang bergerak-gerak di sekitar tempat itu. Dengan demikian maka sendang papat mendapat banyak kesulitan untuk menemukan kedua orang yang melarikan diri menyusup di antara sekian banyak orang yang kemudian dari ujung lapangan mereka melompat ke dalam gerumbul-gerumbul di tepi tanah lapang. Ketika sendang papat tidak berhasil menemukan kedua orang lawannya, menjadi semakin marah. Seperti orang yang hilang ingatan, ia berteriak, "Hei, orang-orang Banyu Biru, di mana kedua orang gila itu? Kenapa kalian hanya diam menonton seperti menonton tayub? Di mana? Di mana?" Tak seorang pun menjawab. Sendang papat dengan liar memandang ke segenap arah. Namun kedua orang itu tak dapat ditemukannya. Tiba-tiba mata sendang papat menyangkut pada seperangkat gamelan. Obor yang menyala-nyala, beberapa dingklik dasaran tuak dan minum-minuman semacamnya, air tape yang dikentalkan, badek dan sebagainya. Hatinya yang marah itu pun menjadi semakin menyala seperti obor-obor itu. Dibongkok bersama-sama, gamelan yang seperangkat itu pun merupakan salah satu sumber kemunduran akhlak di Banyu Biru. Merupakan salah satu sebab rakyat Banyu Biru kehilangan gairah pada perjuangannya. Sendang papat adalah seorang penari yang mencintai gamelan seperti ia menyayangi pakaian-pakaiannya. Tapi gamelan yang seperangkat ini yang berada di tanah lapang untuk mengiring tayub dan mabuk-mabukan adalah gamelan yang mengkhianati kemurnian seni serta menerapkan seni dalam perjuangan yang tak terkendali.
Tiba-tiba Sendang Papat melompat sambil berteriak, "Hei, orang-orang Banyu Biru, adakah kalian masih akan menyelenggarakan tari-tarian gila seperti malam-malam yang pernah kau lalui dengan gila-gilaan?" Tak seorang pun yang menjawab. "Dengar," teriak Sendang Papat, "aku akan membakar gamelan yang telah menghantarkan kalian pada keadaan yang cemar ini. Kalau kalian keberatan, lawanlah aku. Tapi kalau kalian sependapat, ikutlah aku." Juga tak seorang pun menjawabnya. Karena itu tiba-tiba dengan sigapnya Sendang Papat berlari ke arah gamelan yang dibencinya itu. Dengan tangkasnya pula tangannya menyambar sebuah obor di tangan kiri dan satu obor lagi di tangan kanan. Dilemparkannya kedua obor itu ke tengah-tengah jajaran gamelan itu. Tidak hanya 2 obor tetapi 3, 4 dan lampu-lampu minyak di dingklik-dingklik itu disepak-sepaknya. Bahkan kemudian orang-orang yang melihat perbuatannya itu menjadi terpengaruh pula. Dengan serta-merta mereka pun tiba-tiba sambil berteriak-teriak mencabut segala obor yang berada di tanah lapang itu dan dilemparkan bersama-sama ke arah perangkat gamelan itu. "Bakar saja, bakar saja!" teriak mereka bersama-sama. Obor-obor itu pun kemudian menyala berkobar-kobar. Minyak yang berada di dalam bumbung kemudian tumpah ruah dan membasahi gamelan-gamelan itu. Karena itulah maka saat kemudian api pun menyala-nyala dengan garangnya, seolah-olah hendak menyentuh langit. Lidah api yang diembus angin perlahan-lahan bergoyang-goyang seperti penari-penari yang menari-nari dengan riangnya di atas gamelan yang sedikit demi sedikit hangus dimakannya. Tanah lapang itu kemudian menjadi terang benderang. Beberapa orang berusaha menyelamatkan dagangan-dagangan mereka, tuak minum-minuman biasa, makanan dan apapun di atas dasaran mereka. Tapi api mengamuk demikian hebatnya, dingklik-dingklik warung-warung kacang itu pun dalam sekejap telah lenyap dalam pelukan penari maut yang menari-nari dengan iringan lagu derak berderaknya gamelan dan bambu-bambu yang terbakar. Orang-orang Banyu Biru seperti kelompok orang-orang yang kehilangan akal dan kesadaran. Mereka menghancurkan apa saja yang dapat mereka pegang di tanah lapang itu. Kembali Wonomerto menekan dadanya. Keadaan berkembang demikian cepatnya, tapi ia tidak menyalahkan Sendang Papat, sebab telah jatuh korban di pihaknya karena kelicikan lawannya. Yang dipikirkan kemudian bagaimana tanggapan Maiso Jenar atas kejadian ini, kejadian yang terang tidak dikendakinya. Tetapi kalau Maiso Jenar mengalami sendiri peristiwa-peristiwa ini, maka ia pun akan dapat mengerti. Api semakin lama semakin tinggi menggapai-gapai di udara. Asap yang hitam membubung tinggi ke langit. Melihat api serta asap itu, Wonomerto dapat memperhitungkan keadaan. Mau tidak mau, cahaya merah yang mewarnai kehitaman malam itu pasti akan dapat dilihat oleh orang-orang Lembusuro. Karena itulah maka mereka pasti akan datang, dan dengan demikian keadaan akan bertambah buruk. Karena itu selagi masih ada kesempatan, Wonomerto ingin mencoba menghindarkan orang-orang Banyu Biru dari bentrokan-bentrokan yang lebih besar. Dengan demikian ia menyusup di antara orang-orang banyak seperti anak-anak bermain api mendekati Sendang Papat. Ketika ia sudah berada di belakang anak muda itu, ia menggapitnya. Sendang Papat menoleh ke arahnya, matanya masih merah diwarnai kemarahan yang meluap-luap. Wonomerto ragu sejenak, tetapi akhirnya ia berkata, "Sendang, hentikan permainan ini." Sendang Papat memandang wajah Wonomerto dengan kecewa, bantahnya, "Aku harus membunuh semua orang yang telah bersetuju untuk membunuh adikku." "Baiklah Sendang, aku akan membantumu, tetapi tidak sekarang dan tidak dalam kesempatan ini," jawab Wonomerto lunak. "Kenapa aku dapat melakukannya?" "Mereka sudah mulai sekarang," bantah Sendang Papat. "Bukan sekarang Sendang, bahkan telah lama, dan selama ini kami masih mencari-cari jalan untuk menyelesaikan masalah kita dengan orang-orang yang telah keblinger ini."
Wonomerto mencoba memberikan penjelasan. "Aku tidak sabar lagi. Adikku telah terbunuh. Dan masih adakah orang yang akan berusaha menyalahkan aku?" sahut Sendang Papat. "Tidak, Sendang, tidak. Kau tidak bersalah. Kau berusaha membela adikmu, yang hanya merupakan salah seorang dari mereka yang menjadi korban peristiwa semacam ini. Tapi ketahuilah, bagaimana sekiranya Lembu Suro datang ke Tanah Lapang ini?" bertanya Wonomerto. "Bagaimanakah kalau terjadi bentrokan antara orang-orang Banyu Biru dengan pasukan Lembu Suro? Aku akan berdiri paling depan. Akan aku bunuh mereka semua, atau aku juga yang terbunuh?" jawab Sendang Papat lantang. Wonomerto menjadi kebingungan. Meskipun apabila Lembu Suro itu benar-benar datang, ia tidak akan mengingkari tanggung jawab, sebab ialah orang tertua dari rombongannya. Belum Wonomerto dapat menguasai perasaan Sendang Papat yang meluap-luap itu, tiba-tiba terdengar dari kejauhan derap kaki kuda. Dada Wonomerto pun berdesir. Itulah pertanda bencana akan datang. "Sendang, jangan biarkan korban menjadi semakin banyak," berbisik Wonomerto. Tetapi wajah Sendang menjadi terang. Nampaknya ia menjadi gembira sekali. Seperti kanak-kanak yang mendapat mainan, sekali ia melompat dengan lincahnya untuk kemudian menghambur menyongsong derap kuda yang semakin lama semakin. Beberapa orang yang melihatnya ikut berlari-lari di belakangnya. Mereka pun tiba-tiba menjadi gembira pula. Dari dalam gelap di balik tikungan jalan muncullah beberapa orang berkuda. Mereka adalah orang-orang Lembu Suro. Dari Pamingit, wajah-wajah mereka nampak betapa garangnya. Cahaya api yang kemerahan itu membuat kesan yang seram pada rombongan berkuda itu. Pemimpin rombongan itu segera melihat api yang menyala-nyala. Mereka pun kemudian melihat orang-orang yang seolah-olah mengamuk. Segera kemarahan menjalar di dada mereka, apalagi ketika mereka melihat beberapa orang menyongsong kedatangan mereka dengan senjata pemukul, bambu dan kayu dan apa saja yang mereka temukan. Pemimpin laskar itu segera memberikan perintah, dan bertebaranlah orang-orang berkuda itu ke segenap penjuru. Mereka maju kuda mereka tanpa memperhitungkan banyak orang di lapangan itu. Beberapa orang terdorong jatuh dan bahkan ada di antaranya yang terlanggar dan terbanting di tanah. Beberapa orang berteriak-teriak mengancam dan mengumpat-umpat. Sendang Papat menjadi kecewa ketika rombongan itu terpencar-pencar seperti orang kesurupan dan menginjak-injak yang ada di jalannya. Melihat sikap itu, Sendang Papat menjadi semakin marah. Bahkan Wonomerto pun menjadi marah pula. Ia tidak pernah membayangkan demikian orang Pamingit memperlakukan orang Banyu Biru itu. Dianggapnya sapi gembalaan yang dapat digiringnya dengan pecut dan tongkat pemukul. Tapi bagaimanapun kepalanya masih tetap dingin. Berbeda dengan Sendang Papat yang diikuti segenap orang yang berada di Tanah Lapang itu. Mereka pun segera memberikan perlawanan. Orang banyak itu pun mengamuk sejadi-jadinya. Tapi apa yang dapat mereka lakukan tidak banyak. Mereka adalah orang yang tidak begitu banyak mendapat didikan keprajuritan. Dengan demikian perlawanan mereka pun tidak banyak artinya. Hanya Sendang Papatlah yang mampu menghadapi bahaya yang mengancam dirinya. Ketika seekor kuda dengan kencangnya berlari menerjangnya dengan segala kekuatan yang mendesak orang di sekitarnya untuk menghindar. Namun demikian kuda itu lewat di sampingnya. Demikian ia melompat ke atas punggungnya. Sekali gerak tangannya telah membenamkan kerisnya ke punggung orang itu, yang kemudian jatuh terbanting dengan luka. Itulah Sendang Papat melawan orang Pamingit. Tapi Sendang Papat seorang diri itu pun tak banyak yang dapat dilakukan. Wonomerto kemudian tidak mengingkari tanggung jawab. Ia berusaha untuk mengurangi tekanan orang Pamingit, namun akhirnya satu demi satu jatuhlah korban. Sedang keributan di Tanah Lapang itu pun semakin menjadi-jadi pula. Akhirnya Wonomerto menganggap bahwa bentrokan itu harus segera diakhiri.
Ia tidak mau melihat orang kecil menjadi korban. Karena itu segera Wonomerto berteriak, "Hindarkan diri, hei orang Banyu Biru, hindarkan diri kalian." Sekali dua kali suara Wonomerto itu tenggelam saja dalam gemuruh. Teriakan rakyat yang marah serta teriakan orang Pamingit yang memaki-maki, tetapi ia tidak putus asa. Diulanginya lagi kata-katanya sekali dua kali, kemudian terdengar ia berteriak keras, "Hei orang Banyu Biru yang setia, jangan terlalu bodoh melawan orang berkuda itu. Tinggalkan mereka, hindarkan diri kalian dari injakan kuda-kuda itu." Beberapa orang mendengar teriakan Wonomerto, mereka mulai berpikir, apakah mereka akan dapat melawan orang berkuda? Sedangkan di hadapan mereka korban jatuh bertambah lagi. Apalagi orang Pamingit yang juga menjadi gila menghunus pedang mereka. Meskipun demikian, Sendang Papat bertempur seperti burung sikatan. Ia menyambar dengan lincahnya di atas kudanya ketika Wonomerto berteriak sekali lagi. Suaranya mulai dapat perhatian meskipun beberapa orang yang meluap-luap perasaannya seolah-olah tidak akan meninggalkan tanah lapang itu meskipun seandainya mereka harus terbunuh. Tetapi mendengar Wonomerto berkata, "Hei, hindarkan diri kalian, jangan mati tanpa arti. Tenaga kalian masih sangat diperlukan oleh tanah kelahiran ini. Tapi nanti dalam kesempatan yang lebih baik, di mana kalian membawa senjata di tangan kalian,